Di sebuah negeri yang dikenal dengan kebijaksanaan dan kekuatannya, lahirlah dua sosok yang kelak akan mengguncang dunia. Sani Dinar Saifuddin, seorang pemuda yang dibesarkan di keluarga bangsawan, dikenal karena kecerdasan dan strategi perangnya yang luar biasa. Sejak kecil, ia telah dilatih untuk menjadi pemimpin yang adil dan bijaksana. Sementara itu, di ujung negeri lain, Prabowo lahir dalam keluarga pejuang. Ayahnya seorang jenderal perang yang disegani, dan sejak kecil, ia dididik dengan disiplin militer yang keras. Prabowo tumbuh menjadi sosok yang kuat, tangguh, dan memiliki ambisi besar untuk menaklukkan dunia. Kedua pemuda ini memiliki nasib yang berbeda, tetapi takdir telah menuliskan pertemuan mereka dalam sejarah. Sani Dinar Saifuddin tumbuh dengan filosofi keadilan dan kepemimpinan yang bijaksana, sementara Prabowo percaya bahwa kekuatan adalah satu-satunya jalan menuju kejayaan. Pada suatu hari, sebuah kerajaan besar yang dikenal sebagai Kesarwan mulai memperluas kekuasaannya. Mereka menaklukkan kerajaan-kerajaan kecil di sekitarnya, termasuk desa-desa yang berada di bawah perlindungan Sani. Menyadari ancaman ini, Sani Dinar Saifuddin mulai mengumpulkan pasukannya. Ia tidak hanya ingin mempertahankan kerajaannya, tetapi juga melindungi rakyat yang tertindas. Prabowo, yang saat itu menjadi panglima perang Kesarwan, justru melihat ini sebagai peluang untuk membuktikan kekuatannya. Kedua ksatria ini tidak menyadari bahwa pertempuran antara mereka akan menjadi penentu masa depan negeri itu. Mereka memiliki tujuan yang berbeda, tetapi satu hal yang pasti, hanya satu dari mereka yang akan keluar sebagai pemenang. Dalam waktu singkat, kabar tentang peperangan yang akan datang menyebar ke seluruh negeri. Rakyat mulai berbicara tentang dua sosok besar ini, bertanya-tanya siapa yang akan memimpin mereka menuju kemenangan atau kehancuran. Di kejauhan, di medan perang yang masih kosong, takdir telah menunggu untuk mempertemukan dua ksatria ini dalam duel yang akan mengubah segalanya. Sani Dinar Saifuddin mengumpulkan para jenderalnya di ruang pertemuan istana. Dengan tenang, ia menjelaskan strategi yang akan mereka gunakan untuk menghadapi pasukan Kesarwan. Ia tahu bahwa Prabowo adalah lawan yang cerdas, sehingga setiap langkah harus diperhitungkan dengan matang. Sementara itu, di kubu lain, Prabowo juga tengah mempersiapkan pasukannya. Dengan senyum dingin, ia menatap peta wilayah Sani dan mulai menyusun strategi. Baginya, kemenangan bukan sekadar ambisi, tetapi kehormatan yang harus diraih. Hari-hari menjelang peperangan dipenuhi dengan persiapan. Sani memilih pendekatan defensif, memperkuat benteng dan memperlengkapi pasukan dengan persenjataan terbaik. Ia juga mengirim mata-mata untuk mengetahui rencana musuh. Di sisi lain, Prabowo memilih taktik agresif. Ia tidak hanya mengandalkan kekuatan pasukan, tetapi juga mengirim utusan untuk melemahkan moral musuh. Fitnah dan propaganda mulai menyebar di wilayah Sani, membuat rakyatnya mulai meragukan kepemimpinan sang pemimpin muda itu. Pada suatu malam, salah satu mata-mata Sani berhasil menyusup ke kubu Prabowo dan mendengar rencana serangan mendadak. Informasi ini segera disampaikan kepada Sani, yang segera menyusun strategi balasan. Saat fajar menyingsing, pasukan Prabowo mulai bergerak menuju benteng Sani. Namun, mereka tidak menyadari bahwa jebakan telah disiapkan. Sani telah mengatur barisan pemanah di titik-titik strategis, siap menghujani pasukan musuh dengan serangan mendadak. Ketika pasukan Prabowo mendekati benteng, tiba-tiba langit dipenuhi anak panah. Serangan ini mengejutkan mereka, memaksa Prabowo untuk segera mengubah taktik. Namun, ia tidak akan menyerah begitu saja. Dengan suara lantang, Prabowo memberi perintah kepada pasukannya untuk mundur dan menyusun formasi baru. Ia menyadari bahwa pertempuran ini tidak akan mudah, tetapi justru semakin membuatnya bersemangat. Setelah serangan mendadak dari pasukan Sani, Prabowo menyadari bahwa ia menghadapi lawan yang cerdas. Namun, ia bukanlah orang yang mudah menyerah. Dengan cepat, ia mengatur ulang pasukannya dan merencanakan strategi baru untuk menembus pertahanan lawan. Sani, di sisi lain, tetap tenang. Ia tahu bahwa Prabowo tidak akan mundur begitu saja. Oleh karena itu, ia memperkuat penjagaan di gerbang utama benteng dan menyiapkan pasukan cadangan. Ia juga menginstruksikan para pemanahnya untuk tetap waspada terhadap setiap gerakan musuh. Ketika malam tiba, Prabowo memanfaatkan kegelapan untuk melancarkan serangan kejutan. Dengan kelompok kecil yang terdiri dari prajurit terbaiknya, ia menyelinap menuju gerbang benteng, berharap dapat membuka pintu bagi pasukan utamanya. Namun, Sani telah mengantisipasi gerakan ini.
Mata-matanya telah memperingatkannya tentang kemungkinan serangan malam, sehingga ia telah memasang jebakan di sekitar gerbang. Begitu Prabowo dan pasukannya mendekat, api tiba-tiba menyala, menerangi seluruh area dan mengungkap keberadaan mereka. Dengan cepat, pasukan Sani menyerang. Terjebak dalam posisi yang tidak menguntungkan, Prabowo terpaksa memerintahkan pasukannya untuk mundur. Namun, ia berhasil mencatat satu hal, Sani bukan hanya seorang pemimpin yang cerdas, tetapi juga seorang yang selalu selangkah lebih maju. Keesokan paginya, Prabowo kembali menyusun strategi. Ia tahu bahwa untuk mengalahkan Sani, ia harus menggunakan cara yang tidak terduga. Dengan tekad yang semakin membara, ia bersumpah bahwa pertempuran ini belum berakhir. Di sisi lain, Sani juga mulai memikirkan langkah berikutnya. Ia tahu bahwa Prabowo bukan lawan yang mudah, dan perang ini akan menjadi ujian terbesar dalam hidupnya. Setelah kegagalan serangan malamnya, Prabowo tahu bahwa ia tidak bisa mengalahkan Sani dengan kekuatan semata. Ia harus menggunakan kelicikan dan taktik yang tidak terduga. Maka, ia mulai menyusun rencana baru, infiltrasi dari dalam. Prabowo mengirim seorang mata-mata terbaiknya, seorang prajurit yang telah menyamar sebagai pedagang selama bertahun-tahun. Dengan cerdik, ia berhasil masuk ke dalam benteng Sani dan mulai menghasut rakyat untuk meragukan kepemimpinan Sani. Desas-desus mulai menyebar bahwa Sani tidak cukup kuat untuk melindungi rakyatnya. Beberapa orang mulai gelisah, dan kepercayaan mereka terhadap pemimpin mereka sedikit demi sedikit terkikis. Ini adalah pukulan psikologis pertama yang diberikan Prabowo kepada lawannya. Sani, yang menyadari ada sesuatu yang tidak beres, segera memerintahkan pasukannya untuk mengusut siapa yang menyebarkan fitnah ini. Setelah beberapa hari penyelidikan, mereka berhasil menangkap sang mata-mata. Dengan bukti di tangan, Sani mengumpulkan rakyatnya dan menjelaskan rencana licik musuh. Ia menunjukkan kepada mereka bahwa Prabowo berusaha memecah belah mereka, bukan untuk membebaskan mereka, tetapi untuk menaklukkan mereka. Mendengar ini, semangat rakyat kembali berkobar. Mereka semakin yakin bahwa Sani adalah pemimpin yang pantas mereka bela. Sani juga memanfaatkan momentum ini untuk memperkuat pasukannya, bersiap menghadapi serangan besar yang pasti akan datang. Di kubu Prabowo, sang panglima mulai merasa frustrasi. Ia menyadari bahwa Sani tidak mudah dipermainkan. Tapi bagi Prabowo, ini bukan alasan untuk menyerah, ini hanya berarti ia harus berpikir lebih keras dan bertindak lebih cepat. Setelah berbagai persiapan, akhirnya Prabowo memutuskan untuk melancarkan serangan besar-besaran. Dengan pasukan yang telah berkumpul dalam jumlah besar, ia bergerak menuju benteng Sani. Kali ini, ia tidak akan menggunakan tipu muslihat, ia akan menggunakan kekuatan penuh. Sani, yang telah mengantisipasi serangan ini, telah menyiapkan strategi bertahan yang matang. Ia menempatkan prajurit terbaiknya di garis depan, sementara pemanah dan pasukan berkuda berada di posisi strategis untuk menyerang dari kejauhan. Ketika fajar menyingsing, pertempuran pun dimulai. Prabowo memimpin pasukannya dengan gagah berani, menerobos pertahanan Sani dengan pasukan berkudanya. Pasukan Sani bertahan dengan gigih, tetapi tekanan dari serangan Prabowo sangat besar. Di tengah pertempuran yang sengit, Prabowo dan Sani akhirnya berhadapan di medan perang. Mata mereka bertemu, dan keduanya tahu bahwa pertempuran ini bukan hanya tentang kerajaan, ini adalah pertarungan antara dua prinsip yang bertentangan. Prabowo menyerang lebih dulu, pedangnya berkilat di bawah sinar matahari. Sani dengan sigap menangkis serangan itu, dan pertarungan mereka pun dimulai. Kedua ksatria itu bertukar pukulan, menguji keterampilan satu sama lain. Di tengah duel mereka, pasukan masing-masing terus bertempur dengan penuh semangat. Pertempuran berlangsung sengit, dengan kedua belah pihak mengalami kerugian besar. Namun, Sani mulai menyadari sesuatu, Prabowo bertarung dengan penuh amarah, sedangkan dirinya tetap tenang dan fokus. Ia tahu bahwa jika ia bisa bertahan sedikit lebih lama, ia bisa menemukan celah untuk mengalahkan lawannya. Pertarungan antara Sani dan Prabowo semakin sengit. Setiap serangan yang dilancarkan Prabowo semakin agresif, namun Sani tetap bertahan dengan teknik yang lebih terkontrol. Di titik tertentu, Sani melihat celah dalam pertahanan Prabowo. Dengan gerakan cepat, ia berhasil menghindari tebasan lawannya dan menyerang balik dengan pukulan telak ke bahu Prabowo. Prabowo terhuyung. Luka di bahunya cukup dalam, membuatnya kehilangan keseimbangan sesaat. Ini adalah momen yang telah ditunggu oleh Sani. Namun, sebelum Sani dapat memberikan serangan terakhir,
salah satu prajurit Prabowo melompat ke medan duel untuk melindungi tuannya. Hal ini memaksa Sani untuk mundur, memberikan kesempatan bagi Prabowo untuk melarikan diri. Pasukan Prabowo, yang melihat pemimpin mereka terluka, mulai kehilangan semangat. Mereka mundur sedikit demi sedikit, hingga akhirnya mereka memilih untuk melarikan diri dari medan perang. Kemenangan ini bukan hanya kemenangan bagi Sani, tetapi juga bagi rakyatnya. Untuk pertama kalinya, mereka merasa bahwa harapan masih ada, bahwa mereka bisa menang melawan tirani. Namun, Sani tahu bahwa Prabowo belum selesai. Ia pasti akan kembali dengan rencana baru, dan pertempuran ini masih jauh dari kata selesai. Setelah kekalahannya, Prabowo kembali ke wilayahnya dengan penuh kemarahan. Ia menyadari bahwa selama ini ia terlalu mengandalkan kekuatan dan taktik agresif, sementara Sani lebih unggul dalam strategi. Ia pun mengasingkan diri selama beberapa bulan, mempelajari kelemahan dan kesalahannya. Ia mulai melatih pasukannya dengan disiplin baru, berfokus pada strategi yang lebih cerdas dan terencana. Di sisi lain, Sani terus memperkuat pertahanan kerajaannya. Ia tahu bahwa Prabowo tidak akan tinggal diam, dan perang belum benar-benar berakhir. Beberapa bulan kemudian, Prabowo kembali dengan pasukan yang lebih kuat dan strategi yang lebih matang. Kali ini, ia tidak hanya mengandalkan kekuatan militer, tetapi juga diplomasi dan aliansi. Ia berhasil merekrut beberapa kerajaan kecil yang merasa tidak puas dengan kepemimpinan Sani. Dengan kekuatan yang lebih besar, ia bersiap untuk pertempuran terakhir. Sani, yang telah mendengar kabar ini, mulai menyusun strategi pertahanan terakhirnya. Ia tahu bahwa ini akan menjadi perang yang menentukan segalanya. Ketika kedua pasukan bertemu di medan perang, suasana begitu mencekam. Tidak ada yang berbicara, hanya tatapan tajam di antara dua pasukan yang siap bertarung hingga titik darah penghabisan. Prabowo, yang kini lebih bijaksana, tidak langsung menyerang. Ia memanfaatkan aliansinya untuk mengepung pasukan Sani, mencoba membuat lawannya kehabisan sumber daya terlebih dahulu. Namun, Sani sudah memprediksi langkah ini. Dengan strategi perang gerilya, ia berhasil mengganggu logistik Prabowo, memaksa musuhnya untuk bergerak lebih cepat dari rencana semula. Saat kedua pemimpin kembali berhadapan, tidak ada amarah dalam mata mereka, hanya tekad untuk menentukan siapa yang benar-benar pantas memimpin. Dengan serangan terakhir, Sani berhasil mengalahkan Prabowo dan mengakhiri peperangan. Prabowo terengah-engah. Pedangnya telah retak, dan tubuhnya penuh luka. Di hadapannya, Sani berdiri tegap, masih dengan napas yang teratur. Perbedaan di antara mereka semakin jelas, Sani bukan hanya lebih kuat, tetapi juga lebih bijaksana dalam bertarung. Dengan sisa tenaganya, Prabowo mencoba menyerang sekali lagi. Namun, gerakannya sudah melambat. Sani dengan mudah menangkis serangan itu dan menebas pedang Prabowo hingga terlempar ke tanah. Pasukan Prabowo yang melihat pemimpin mereka terdesak mulai kehilangan semangat. Beberapa mencoba menyerang Sani, tetapi pasukan kerajaan segera melindungi pemimpin mereka. Satu persatu, pasukan Prabowo mulai menyerah. Melihat situasi ini, Prabowo akhirnya berlutut. Ia sadar bahwa pertarungan ini telah berakhir. Kekalahan ini bukan hanya kekalahan pribadi, tetapi juga kekalahan dari ambisinya yang selama ini membutakan dirinya. Namun, alih-alih menghabisi lawannya, Sani justru mengulurkan tangan. Kau masih punya kesempatan untuk menebus kesalahanmu, katanya. Perang ini telah cukup menumpahkan darah. Aku tidak ingin membunuhmu jika ada jalan lain. Prabowo terdiam. Seumur hidupnya, ia percaya bahwa kekuatan adalah segalanya. Tapi kini, di hadapan Sani, ia menyadari bahwa kebijaksanaan jauh lebih kuat daripada pedang. Dengan berat hati, ia menerima uluran tangan Sani. Hari itu, perang besar yang telah menghancurkan begitu banyak kehidupan akhirnya berakhir. Setelah perang usai, Sani tidak langsung merayakan kemenangan. Ia tahu bahwa tantangan sebenarnya baru saja dimulai. Negeri ini telah porak-poranda, rakyatnya menderita, dan kepercayaan mereka terhadap pemimpin telah goyah. Langkah pertama yang dilakukan Sani adalah mengembalikan stabilitas. Ia mengundang para pemimpin dari berbagai wilayah untuk membentuk pemerintahan yang lebih adil dan berimbang. Ia tidak ingin berkuasa sendirian, ia ingin membangun negeri ini bersama rakyatnya. Prabowo, meskipun kalah, tetap dihormati sebagai seorang pejuang. Sani tidak menjebloskannya ke penjara, melainkan memberinya kesempatan untuk menebus kesalahannya. Prabowo diangkat menjadi penasihat militer, tetapi kali ini bukan untuk menaklukkan, melainkan untuk melindungi.
Di bawah kepemimpinan Sani, negeri yang sebelumnya penuh dengan peperangan mulai bangkit kembali. Rakyat yang dulu terpecah belah kini bersatu untuk membangun masa depan yang lebih baik. Seiring berjalannya waktu, nama Sani dikenal sebagai pemimpin yang adil dan bijaksana, sementara Prabowo dikenang sebagai seorang pejuang yang akhirnya menemukan arti sejati dari kekuatan. Dan dengan begitu, sejarah mencatat kisah dua ksatria ini, bukan sebagai musuh yang saling membenci, tetapi sebagai dua pria yang telah mengubah dunia dengan cara mereka masing-masing.